Untuk yang pertama, untuk sektor perbankan kita akan cek dulu dari saham Bank BCA yang hari ini tanggal 19 September untuk saham Bank BCA ditutup naik 0,83% ke level 9.075. Secara teknikal ini masih, bertahan ya di atas 9 ribuan, walaupun tadi sempat turun juga ke 8.975, cuman, dijaga untuk harganya di atas 9 ribu. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BCA sih nggak terlalu rame, untuk nilai transaksinya di bawah 400-an M, dan aslinya net sale 4,3 M aja. Jadi untuk saham BCA hitungannya hari ini sepi. Semoga aja untuk aslinya udah nggak banyak jualan ya. Kalau untuk kita cek lebih detail lagi hari ini tanggal 19 September, secara keseluruhan, eee, aslinya sebagian masuk, sebagian keluar sih. Cuman ini sih untuk nilainya masih kecil, untuk nilai transaksinya untuk sekelas BBCA. Untuk lokalnya ada yang jualan, ada juga yang nampung. Yang jualan YP, yang nampung DX, versi, lokal. Untuk aslinya sebagian keluar, sebagian masuk. Kelihatan transaksi hari ini masih sepi. Untuk besok ya mungkin akan sideways dulu di arah sini ya, ya sedikit di atas 9 ribu. Kalaupun turun selama nggak jebol aja di bawah 9 ribu, ini support untuk saat ini 9 ribu. Oke, itu untuk saham BBCA. Kalau menurut saya sih kalau aslinya udah nggak banyak jualan lagi, malah ada kecenderungan buat, naik ya untuk harga saham BBCA ini. Karena secara tren besarnya untuk saham BBCA ini cenderung, bullish. Kalaupun turun itu cuman koreksi aja bentuk rectangle, habis itu naik lagi seperti pas, bulan Februari, turun naik lagi, kemudian bulan April turun naik lagi. Jadi semoga aja ini turunnya koreksi yang sehat, naik lagi bentuk higher high kalau trennya emang, bullish ya. Oke, itu untuk saham Bank, BCA. BPSA untuk pendapatannya sih naik terus ya, di kuartal 2 ini juga naik secara tahunan dan kuartalan. Jadi untuk fundamentalnya cukup kuat walaupun dihargai dengan PBV yang lumayan, ya lumayan tinggi lah ya, hampir 5 kali ini untuk PBV BPSA dibandingkan Bank Mandiri, menarik Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham BPSA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya. Untuk saham BBRI ini hitungannya udah di-support kuat sih kalau menurut saya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini naik ya, naik 0,94% ke level, 5.375. Kalau secara historis teknikal sih ini hitungannya, mau turun cuman nggak mau ya, mau turun cuman agak berat kayaknya untuk saham Bank BRI ini, untuk harganya masih, cenderung sideways walaupun lebih ke arah turun sini, naik turun. Hati-hati aja sih kalau mau entry, mungkin kalau di level harga saat ini jangan langsung all in lah ya, cuman kembali lagi disclaimer karena takutnya kalau koreksi lebih dalam lagi itu bisa ke level ini 5.125, 5.100. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI hari ini juga hitungannya nggak rame-rame banget. BBRI hari ini untuk nilai transaksinya di bawah 400 M ya, hitungannya sepi. Untuk aslinya malah keluar 80,1 M, keluar lumayan banyak lagi. Aslinya keluar di BBRI hari ini tanggal 19 September, yang keluar untuk aslinya ada YU, ZP. YU paling banyak net sale 76,3 M, kemudian ZP net sale 53,2 M. Untuk aslinya yang masuk AKBK, cuman nggak sebanyak asing, jualan ya. Untuk lokalnya sendiri hari ini net buy, jadi di, lokalnya net buy, aslinya net sell. Harga sahamnya naik cuman nggak seberapa lah ya, kurang dari 1%. ZPOD, ZPYU ya, yang nilai transaksinya paling gede hari ini keduanya net sell. Hati-hati aja sih kalau besok, turun. Kalau menurut saya sih cenderung kalau nggak sideways malah ke arah turun lah ya. Untuk saham Bank Mandiri menurut saya sih seperti itu. Kalau turun terus ya support-nya bisa ngejar 5 ribu ini, 125, 5.150. Mungkin kalau mau entry dengan nilai yang cukup banyak, perhatikan saja area support-nya, ini support kuatnya. Oke, itu untuk saham, Bank BRI. Dan untuk saham Bank BRI juga
Kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya, kita ulas lagi, turun ya, secara kuartalan turun, tapi secara tahunan masih naik sih. Untuk ROE-nya 20%, PBV-nya 2,7 dibandingkan BBSA menarik Bank BRI ya sebenarnya sih kalau kita lihat sekelas, tetapi mungkin Bank BRI BUMN jadi swasta lebih menarik, mungkin seperti itu ya, kenapa kok Bank BCA dihargai mahal. Atau buat teman-teman yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau menurut saya sih untuk besok cenderung sideways. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini naik lagi. Lumayan tinggi malahan ini untuk naiknya saham Bank Mandiri ya 1,69% ke level 6 ribu. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri hari ini tanggal 19 September untuk asingnya keluar 8M, nggak terlalu banyak. Hari ini tanggal 19 September secara keseluruhan untuk saham Bank Mandiri ada yang akumulasi nih ZP yang masuk versi asing ya. Netbuy 94,6 M, tapi aslinya yang keluar juga lumayan banyak juga sih, KZ, BKRE, BBAG keluar, tapi ZP-nya nampung ini. Jadi, transaksinya di aslinya lumayan mendominasi dan ada yang nampung juga asing ya. Untuk lokalnya sendiri Netbuy harganya naik untuk besok. Untuk resistennya sih masih di sini 6.150, semoga aja bisa ngejar resistennya lagi. Kalau menurut saya sih mungkin untuk beberapa hari terakhir akan cenderung sideway ya di bawah ini 6.150. Kalau lihat valuasinya sih paling menarik untuk, perbankan apa ya, bank bank besar di Indonesia, itu Bank Mandiri sih. Sering kita bahas untuk saham Bank Mandiri untuk pendapatan di kuartal 2 ini juga, meningkat dibandingkan kuartal 1 ya, setelah tahunan juga naik. Kemudian ROE-nya 11,12 dengan Bank, BCA 21,8%, PBB-nya di bawah 3 kali, malahan 2,4, jadi hampir setengahnya ya untuk valuasi Bank Mandiri ini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri dari segi, mmm, aset juga kayaknya paling gede nih untuk saham Bank Mandiri. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI, BBNI. Untuk saham Bank BNI hari ini tanggal 19 September naik ya harganya setelah ini sih nggak, support kuatnya masih di 9.300, lama nggak jebol aja di bawah itu, mudah-mudahan untuk saham Bank Bank, BNI bisa ngejar lagi 9.700, nah ini resistennya. Setelah kemarin turun, hari ini naik. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini untuk saham Bank BBNI hari ini tanggal 19 September secara keseluruhan sih ada yang distribusi ternyata ya, KZ. Ya, KZ versi asing ini hampir seluruh transaksinya selling, jadi didistribusi oleh KZ. Kemudian untuk lokalnya Netbuy ya, jadi lokalnya ada IF yang nampung, cuman perlu hati-hati sih karena untuk hari ini KZ jualan lumayan banyak, kalau misal besok turun ya. Hari ini KZ jualan AVG sell-nya ada di harga 9.430, 9430. Close-nya sekarang di 9450. Di sini sih. Hari ini, naik sih, cuman ada yang distribusi untuk besok mungkin akan sideways dulu untuk sampai BCA kalau menurut saya. Kalau mau entry ya momen bagusnya sih ya di sini mendekati 9.300 ya. Oke, itu untuk saham Bank, BNI. Untuk hari ini sih hitungannya juga nggak rame-rame banget kayaknya ya untuk saham BBNI. Untuk nilai transaksinya 139 M aja. Aslinya net sell 29, ini yang keluar KZ tadi. Ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Kalau kita cek sekilas untuk BBNI, pendapatannya di kuartal 2 setelah kuartalan turun sampai setelah tahunan naik. Untuk estimasi di tahun 2023, IPS-nya optimis ini 1.106 ya, semoga aja tercapai. PBV-nya 1,2, ROE-nya 14, persen. Net profit margin-nya lumayan gede sih 26. Untuk BBCA itu berapa ya untuk net net profit margin-nya? Kayaknya juga 20-an sih. Oh, 43 ya, gede sekali ini untuk BBCA.
Itu untuk saham Bank, BNI ya, kalau menurut saya sih cenderung sideways dulu untuk besok, misal koreksi turun, berarti kan saya level ini kalau mau entry di bawah 9350 lah bisa dipertimbangkan, kemudian pasang antisipasi kalau tujuannya untuk trading di bawah 9300. Oke itu untuk saham Bank, BNI semoga aja, habis stock split bisa, rebound naik ya. Stock splitnya tanggal, 12 bulan 10, ya 1/5, 1/5 berarti misal harganya anggaplah 10.000 berarti stock splitnya berarti 1/5, 200 ya? Heeh, 1/5 ya kan? 2.000 sorry kok 200, 2.000. Ya mungkin di level 2, eee, 2.000-an lah di area situ untuk saham stock split Bank BNI. Kalau harganya 10.000 ya, tapi kalau belum ke 10.000 masih di 9.000-an ya, mendekati 2.000 lah. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BBTN nih yang menarik. Harganya udah di bottom ya, untuk harganya dijaga di atas 1.215, ini supportnya mantul di area sini untuk 2 hari terakhir. Hari ini rebound, walaupun nggak tinggi-tinggi banget 1,23%, tapi ya nunggu aja sih, sabar aja. Kalau mau masuk, harusnya sih resikonya nggak terlalu gede ya. Kalau lihat valuasi di harga saat ini PBV-nya murah sekali, kalau nggak salah 0,6 atau 0, berapa. BBTN di harga saat ini PBV-nya, 0,6 ya untuk ya ini sih emang di kuartal 2 turun sih untuk pendapatan IPS-nya ya secara tahunan dan kuartalan turun. Tapi dengan, PBV segini untuk saham BUMN apalagi habis naik isu, ya semoga aja bisa, naik sih. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya hari ini BBTN tanggal 19 September aslinya keluar 263 juta aja untuk nilai transaksinya 9 M, jadi hitungannya sepi loh, tapi harganya rebound. Mungkin karena udah di bawah ya, atau cuma technical rebound aja. BBTN hari ini tanggal 19 September secara keseluruhan, ada CP yang masuk 1,1. Ya sepi sih, mungkin kalau rame mudah-mudahan untuk saham BBTN bisa rebound tinggi lagi ya. Untuk besok mungkin selama nggak jebol aja nih 1215 hitungannya udah di-support sih ini untuk saham BBTN, jadi kalau mau entry buat invest ya bisa dipertimbangkan ya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke itu untuk saham Bank, BTN. Apakah ada news hari ini? Kredit BBTN tumbuh hampir 2 digit, makanya jangan itu ya. Ya mungkin ini sih, yang bikin harga BBTN ini nggak naik-naik itu karena kredit macet ya. Kemarin-kemarin udah kita singgung kalau untuk saham Bank BTN ini bank KPR yang biasanya yang ngambil KPR rumah subsidi itu kan biasanya pakai BBTN dan itu, eee, ya kalau ekonominya agak sulit apalagi dengan, bunga pinjaman yang meningkat ya karena suku bunga acuannya naik ya bisa jadi kreditnya macet ya. Nah, tapi ya semoga aja bisa teratasi ini kredit macet untuk saham BBTN ya. Oke itu untuk saham Bank BTN untuk resistennya cukup tinggi di 1.340. Ini kalau mau entry udah ya hitungannya di area bottom bisa dipertimbangkan, tapi kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS ya. Udah cukup lama juga nggak kita bahas untuk saham BRIS untuk hari ini naik sih tipis. Setelah kemarin turun cukup dalam, hari ini naik 0,93% aja. Tadi sempat lumayan tinggi, sempat ke 1.645 sih untuk harga tertingginya hari ini ya, 1.645 cuman ditarik turun lagi. Untuk area support resisten terdekatnya sih kalau pakai Fibonacci supportnya ya di area sini 1.600, itu ya bisa dikatakan area support untuk BRIS ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BRIS hari ini tanggal 19 September secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ada yang distribusi lokal sih.
Untuk transaksinya juga didominasi oleh lokal, PD, AZ, CC versi lokal net, rel ya. Jadi di distribusi lokal untuk aslinya netB, tapi ada CC versi asing yang masuk 3 M-an lebih. Di saham besar ini aslinya netB 4,1 ya. Selain CC ada YU, AK, yang juga masuk. Untuk besok risk ya. Kalau kita cek dari awal bulan ini aja. Dari awal bulan ini untuk PD-nya terus jualan dan menariknya ini CC versi asing terus akumulasi loh. Sampai hari ini pun masih masuk. Nah, jadi CC kalau kita cek dari awal bulan udah netB 71,5 M. Semoga aja mau jaga harga untuk CC di saham bis. Ini hitungannya sih setelah history juga di area support yang lumayan kuat ya. Jadi kalau mau entry di 1600 mungkin kalau mau pasang antisipasi, ini sih selama nggak jebol aja di bawah 1600 ya. Di bawah 1600 kalau mau diantisipasi kalau nggak mau cut loss semua, cut loss bagian aja. Kalau tujuannya untuk trading sih amannya seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer untuk jangka panjang setelah habis reaksi isu harganya naik si rebound dan sideways. Kalau trennya emang bullish, kemungkinan sih semoga aja bisa bergerak di atas 1800 ya. Cuman tunggu momen aja, mudah-mudahan window dressing tahun ini. Kalau kita cek sekilas untuk valuasinya sih ya emang nggak murah-murah banget ya. Cuman ya ini sih pembiayaan terus melesat, laba BSI melesat. Net profit IPS-nya di kuartal 2 ini turun sih secara kuartalan ya, tapi secara tahunan naik dan cukup optimis ini 2023 untuk estimasinya 122. Di harga saat ini PBV-nya 2 kali, ROE-nya 15%. Ya hitungannya sih nggak murah-murah banget lah ya. Cuman ya wajar sih, wajar. Kalau melihat dividend yield-nya kecil nih, 0,57% aja. Jadi semoga aja eh itu ini kan profit ya, cuman yang dibagikan ke dividen kecil. Jadi semoga aja yang banyak itu digunakan untuk ini sih, untuk kepentingan BRIS juga, untuk kepentingan perusahaan. Oke, pembiayaan meningkat, apalagi untuk BRIS juga ini sih yang memonopoli ya untuk perbankan syariah di Indonesia. Oke, itu untuk saham BRIS semoga aja bisa naik sih selama ini untuk supportnya di 1.600, semoga nggak jebol di bawah itu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham, Arto ya yang hari ini naik ya, naik cuman nggak terlalu tinggi, naik, 3,15% ke level 2.290. Sempat naik lumayan tinggi tadi ke 2.370 ya, cuman turun lagi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini apakah ada yang akumulasi di saham Arto tanggal 19 September. Secara keseluruhan sih angkanya masuk lagi nih, akad cenderung entry kalau kita cek di tanggal 1 akan net sell ya, tapi hari ini masuk. Nah, untuk saham Arto, makanya jualan terus ternyata. Tapi hari ini masuk 3,5 M untuk angka versi asing di saham Arto. Eee, Sebenarnya sih hitungannya yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh sih. Untuk besok kayaknya akan sideways dulu ya di area situ untuk saham Arto. Hari ini naik mungkin karena teman-temannya naik ya, seperti BBYB kan ada yang goreng hari ini ya, naik lumayan tinggi ini untuk saham BBYB, naik 18% lebih ya, mendekati area support cuman nggak disentuhin support langsung diterbangin. Siapa yang goreng coba untuk saham BBYB? BBYB hari ini aslinya malah keluar, naiknya itu malah menjadikan kesempatan asing buat keluar ya. BBYB hari ini tanggal 19 September naiknya ini hitungannya sih malah nggak ada yang akumulasi gede sih, market-market utamanya PMG, PD, itu pun mereka juga cenderung, trading ya, scalping-an, nilai transaksinya 23 M, net sell 1,3, PD juga net sell 1,7, YP-nya ini yang masih net buy 3,9 M. Jadi, naiknya saham BBB ini digoreng sih kalau menurut saya. Untuk
besok misal minat masuk sih ya buat copet-copet aja selama masih liquid. Untuk resistennya sih di sini misal besok masih naik perhatikan aja level 380 sekiranya gagal breakout nggak ada salahnya buat keluar ya mungkin yang udah ambil di bawah ini. Itu untuk saham, BBIB dan Arto ya, untuk saham BBIB, Arto, kemudian BBHI juga hari ini naik, ini saham bank, digital hari ini, hijau semua. Tapi Arto tumben naiknya nggak tinggi ya, biasanya kan sekali ngegas 10% ya gitu. Ya jadi untuk saham Arto ini sih untuk support-nya di 2.160. Oke itu untuk saham, perbankan ya dan mungkin aja dulu untuk analisa pada video yang ini semoga bisa bermanfaat untuk terima kasih.